Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arido Sanjaya, di channel YouTube Sanjaya Retail. Apa kabar Sobat Sanjaya Retail? Semoga Sobat Sanjaya Retail dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tim Sanjaya Retail sekarang sedang berada di toko 31 Mart. Tepatnya ada di kota Tegal, di daerah Slawi. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Tegal, Brebes, Cirebon, Slawi, Purupuk, Margasari, dan lain-lain, apa kabar? Salam kenal dari saya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Sanjaya Retail, salam kenal dari saya. Semoga apa yang teman-teman cari di video saya itu bisa memberikan manfaat buat Sobat Sanjaya Retail. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Setelah sekian lama saya belum bisa membuatkan video, alhamdulillah sekarang saya diberikan kesempatan untuk membuatkan video lagi terkait toko retail. Kali ini saya dan tim Sanjaya Retail sedang mengerjakan toko 31 Mart. Jadi tim Sanjaya Retail kurang lebih sudah hampir 2 bulan di sini ya untuk menyiapkan toko 31 Mart. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa grand opening. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Dan ini menjadi momen dimana pertama kalinya setelah Lebaran Idul Fitri kemarin, tim Sanjaya Retail mulai sudah aktivitas lagi untuk membantu teman-teman semua yang ingin membuat minimarket. Baik teman-teman semua, sebelum saya menjelaskan konsep, modal, dan lain sebagainya, izinkan saya mewakili tim Sanjaya Retail mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Semoga amal kita di bulan Ramadan kemarin bisa diterima dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal yang kemarin kita kerjakan diterima secara sempurna sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, sebelum kita membahas yang ada di dalam, saya akan sedikit membahas area coverage toko ini dan sedikit konsep toko 31 Mart. Jadi teman-teman kalau bisa lihat, teman-teman bisa lihat ini jalan alternatif menuju ke tempat pariwisata Guci. Nah, teman-teman, jadi jalan ini menghubungkan antara kota Tegal ke Guci. Kondisinya seperti ini. Menurut saya jalan ini adalah jalur cepat ya, meskipun kelihatannya jalanan kecil, tapi menurut saya ini jalur cepat. Nah, di jalur cepat ini apa yang bisa kita harapkan untuk konsumen bisa mampir ke toko kita ya? Selain jalur cepat teman-teman, berarti kan ini traffic ya. Nah, konsep toko ini mengarah ke konsep toko traffic. Kemudian kita mainkan juga tentunya area pemukiman. Jadi toko ini full ecer karena target pasar kami adalah orang yang lewat. Apalagi jarak dari toko ini ke toko minimarket nasional itu juga jauh. Jadi menurut saya ini salah satu potensi untuk pengguna jalan raya bisa mampir ke toko 31 Mart. Kemudian teman-teman kalau bisa lihat daerah sini itu banyak sekali perumahan ya. Di belakang saya sebelah sana itu ada perumahan, di belakang toko ini juga perumahan. Terus kemudian teman-teman 500 meter dari toko ini itu ada pemukiman padat sekali juga. Jadi saya optimis sekali bahwa selain dari konsumen traffic,
toko ini bisa dapat target juga di area coverage dari toko ini, radius 1 km. Yuk, mari masuk ke dalam. Toko ini berukuran 8 kali 6 meter ya. Terus kemudian kita konsep toko ini untuk memenuhi kebutuhan pengguna jalan raya dan area coverage atau warga sekitar. Kemudian ada nilai plusnya teman-teman. Jadi di belakang persis toko ini kita sediakan kos-kosan juga. Nah, tentunya ini menjadi nilai plus juga buat penghuni kos yang ikut tinggal di kos milik owner kami ya. Kenapa? Karena penghuni kos nggak harus jauh-jauh cari minimarket nasional, tinggal jalan aja ke depan sudah kita sediakan kebutuhan pokok. Itu menjadi nilai plus kita selain dari traffic, terus pemukiman, dan ada nilai tambahan di belakang ini kurang lebih ada 16 kamar ya, lumayan. Itu kos-kosan. Jadi fungsi daripada toko ini selain traffic, pemukiman, dan nilai plusnya ada di penghuni kos. Nah, teman-teman perlu ketahui sedikit cerita dari owner yang sangat muda sekali ya. Usianya hampir sama dengan saya, cuma lebih tua. Jadi kenapa Mas Cahya ini memilih kami Sanjaya Retail sebagai orang yang dipercaya untuk membantu mengkonsepkan tokonya. Jadi teman-teman perlu saya ceritakan sebentar. Awal mula Mas Cahya ini berminat atau ingin membuat minimarket, sebetulnya itu tidak ada rencana sama sekali. Jadi Mas Cahya ini sama sekali tidak punya rencana untuk membuat minimarket awalnya. Tapi setelah Mas Cahya coba cari rekomendasi apa sih yang cocok, usaha apa sih, cocok lokasi ini buat apa sih, dan alhamdulillah teman-teman, ini kuasa Allah, dan mungkin ini menjadi salah satu rezeki buat kami juga ataupun buat Mas Cahya juga. Akhirnya kita dipertemukan. Mas Cahya mempercayakan jasa konsultannya kepada kami. Semua perlengkapan minimarketnya, barang dagangan, sistem dan manajemennya semua kita yang siapkan. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, menjelang Ramadan kita sudah bisa menyiapkan tokonya Mas Cahya. Jadi kurang lebih tim saya di sini hampir 2 bulan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, mulai dari pengiriman aset minimarketnya, terus kemudian kita kirim barang dagangannya ya, terus kemudian kita rekrut karyawannya, kita training karyawannya, pendisplayan barang dagangannya, sampai toko sekarang grand opening. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, silakan Ibu, silakan. Nah, jadi teman-teman, dari awal Mas Cahya bingung mau usaha apa, alhamdulillah kita dipertemukan. Tentunya itu sudah menjadi jalan takdir kita berdua ya. Kita bisa ketemu, kita bisa saling sharing. Yang awalnya Mas Cahya itu sebagai pengusaha investor minyak BBM. Jadi investor, dia hanya berkontribusi di dana saja. Tapi dipikir-pikir sama Mas Cahya bahwa sepertinya usaha yang saya lakukan memang hasilnya besar teman-teman. Cuman yang dia rasakan kok seakan-akan saya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun buat orang lain. Saya hanya bisa berinvestasi. Saya tinggal duduk di rumah, saya tinggal santai di rumah sama keluarga, tapi
nilai sosialnya atau nilai kemanfaatannya saya tidak dapat di situ. Akhirnya dengan Mas Cahya melihat konten kami, beberapa toko yang sudah kita buat, dari situ Mas Cahya mulai minat ya, mulai senang. Dan satu yang Mas Cahya inginkan itu hanya ingin usahanya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Nah itu teman-teman, beliau sedikit pun tidak pernah berpikir omsetnya. Saya nggak berharap omset, yang penting usaha saya ini bisa memberikan manfaat buat orang lain. Mas, tolong dibantu, tolong carikan karyawan yang bagus, tolong carikan karyawan yang paham betul agama. Dan alhamdulillah teman-teman, Allah mudahkan semuanya. Kita didatangkan karyawan yang bagus, kita didatangkan supplier-supplier yang baik, kurang lebihnya seperti itu. Jadi menurut saya hasil dari apa yang Mas Cahya usahakan sebelumnya, dari menjadi investor solar, meskipun pendapatannya banyak tapi kurang, menurut Mas Cahya kayak seakan-akan hidup saya itu kurang bermanfaat buat orang lain. Jadi poinnya di situ teman-teman, sehingga pada akhirnya menurut Mas Cahya ketika kita bisa buat minimarket itu kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Contoh, tadinya orang yang harus belanja ke jauh ya, ke pasar, ke kota yang perjalanannya mungkin setengah jam, 15 menit atau sampai 1 jam. Akhirnya ketika kita bisa buat toko di sini, jadi orang nggak harus ke kota, ke pasar, tinggal mampir ke sini yang jaraknya dekat, bisa memenuhi kebutuhan konsumen daerah sini. Itu teman-teman. Dan teman-teman semua, selain itu yang luar biasa, insya Allah nanti dari usaha ini pun hasilnya akan benar-benar dimanfaatkan untuk orang banyak. Ya, itu yang menjadi motivasi owner kami, sehingga Mas Cahya ini tetap kekeh ingin buat minimarket. Hanya itu saja niatnya, niat yang sangat mulia, niat yang luar biasa. Nah ini tentunya buat teman-teman, syukur-syukur bisa menginspirasi kita semua. Jadi kita niatkan usaha kita hanya untuk menjadi nilai tambahan pahala buat diri kita sendiri. Insya Allah rezeki yang Allah turunkan itu sudah diatur sama Allah sebelum kita lahir. Jadi nggak perlu khawatir, yang penting kita usaha, kita ikhtiar. Terkait rezekinya kita pasrahkan. Bukankah setiap kali kita usaha atau ikhtiar, di situ kita ada pahala yang masuk? Bukankah ketika kita ikhtiar, kita juga belajar bersabar? Bukankah ketika kita berikhtiar, kita juga semakin taat, semakin banyak mintanya, berdoa, sholat malam, dan lain-lain. Nah itu menjadi salah satu tambahan pahala buat kita. Ya, baik teman-teman, sekarang kita bahas konsep tokonya. Kita pakai rak yang tinggi 150 cm, rak double 150 cm. Terus kemudian lemari pendinginnya kita pakai yang 2 pintu ya. Terus di sini ada freezer es krim, ini sewa dari supplier. Sebelah sini rak single biasa tinggi 170 cm. Jadi teman-teman, total rak yang sudah kita pasang di sini kurang lebih ada sekitar 35 set. Dan berapa biaya perlengkapan minimarket semuanya? Biaya perlengkapan minimarket semuanya itu hanya 89 juta. Dan berapa modal barang dagangannya? Modal barang dagangan keseluruhan ini hanya sekitar 150 juta. Jadi buat teman-teman, dengan modal barang dagangan 150 juta dan perlengkapan minimarketnya kurang lebih 90 juta, total 240 juta, teman-teman sudah bisa mendirikan minimarket
yang hasilnya buat teman-teman sendiri dan teman-teman bisa belajar memberikan manfaat buat orang lain, ya. Cukup dengan 240 juta teman-teman bisa membuat minimarket dengan ukuran 8 kali 6,5 meter. Gimana? Tertarik? Jika teman-teman tertarik ingin usaha minimarket, teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Di situ ada kontak admin kami. Silahkan hubungi kontak admin kami. Di situ ada 8 admin kami yang siap membantu teman-teman, siap memberikan solusi ke teman-teman, siap diajak konsultasi terkait minimarket. Jadi jangan ragu-ragu, silahkan teman-teman yang penasaran ingin tahu lebih detail lagi bagaimana konsepnya, pembayarannya, terus harganya dan lain-lain, teman-teman silahkan segera hubungi admin kami. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Insya Allah admin kami sudah kita beri bekal yang bagus, yang baik, yang cukup. Insya Allah kita layani dengan sebaik mungkin. Insya Allah, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan tentunya paling akhir teman-teman, sekali lagi kami mewakili tim Sanjay Retail mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tolong maafkan kami jika ada salah kata maupun perbuatan. Tentunya baik disengaja atau tidak sengaja. Saya pikir cukup dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.